Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu Bapa. Kau telah menebus kami Bapa menjadi milik-Mu Tuhan. Biarlah kami menghargai itu Tuhan, merespon itu Tuhan dengan melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, sebentar kami mau belajar tentang firman-Mu Bapa. Urapi kami semua Tuhan, agar kami mengerti dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami melakukan itu dan hidup kami berkenan kepada-Mu. Amin. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Pak Gembala memberikan judul pada pagi hari ini adalah Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Kita coba buka Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Kita baca bergantian. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu sekalian baca ayat ganjil sampai ayat 12. Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Ayat 8, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Puji nama Tuhan. Bapak-bapak dan ibu yang terkasih, kalau kita baca ini adalah kita mendengarkan berita sukacita kelahiran Tuhan Yesus. Dikatakan di situ Tuhan Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, berita ini harusnya kita meresponnya itu dengan sukacita. Karena pada saat itu kita tahu semua bahwa kita ketika lahir, kita sudah membawa dosa. Kita tahu semua bahwa kita manusia adalah manusia yang lemah. Kita dibungkus oleh kedagingan. Tetapi ada berita sukacita. Juru selamat manusia dan Tuhan telah lahir. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita harus meresponi itu. Bagaimana kita meresponi itu? Sesuai dengan pernyataan di situ, Bapak Ibu sekalian. Juru selamat. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Mari kita coba belajar sedikit tentang Yesus adalah juru selamat. Menurut Wikipedia, bahwa juru selamat adalah orang yang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Ini berbicara tentang pengorbanan. Dalam Alkitab, juru selamat adalah sebutan bagi Tuhan Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menebus kita. Artinya apa? Dengan adanya Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ditebus, kita menjadi milik Tuhan. Kita sudah dikuduskan melalui kematian Yesus di kayu salib dan darah Yesus.
Kita tidak ada lagi gap antara Allah dengan manusia. Itulah sukacita. Kita harus merespon itu dengan sukacita. Apapun kondisi kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa ketika kita dibilang ada juru selamat, itu seperti kita ini kayak diselamatkan dari suatu masalah. Masalah itu bagi kita suatu yang besar. Tapi ketika kita menerima berita bahwa Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita tidak mungkin menderita lagi. Karena ada juru selamat. Kenapa kita manusia ini membutuhkan keselamatan? Karena kita adalah manusia berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita menjadi manusia yang berdosa. Tapi kabar gembiranya adalah kita diselamatkan, kita dikuduskan oleh kematian Tuhan Yesus. Keselamatan berarti bebasnya seorang dari murka Allah yang akan datang sebagai hukuman akan dosa kita. Kita harusnya manusia yang dihukum. Kita adalah manusia yang harusnya hidup dalam kutuk. Kalau berbicara kutuk, pasti isinya adalah penderitaan. Inilah yang kita bilang bahwa kita dilepaskan. Bapak Ibu sekalian, bahwa itu adalah suatu sukacita besar buat kita. Kenapa kita membutuhkan juru selamat? Kalau saya baca di sini, karena manusia harus dikuduskan agar bisa masuk dalam kekudusan Allah. Setelah manusia kehilangan kemuliaan dan kekudusannya akibat dosa. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus menghadap Tuhan dalam kekudusan. Ketika tanpa juru selamat, kita akan tidak bisa, bukan sulit. Sulit itu masih ada probabilitas, masih ada kemungkinan. Tanpa kekudusan, kita tidak bisa menghadap Tuhan. Kenapa kita membutuhkan juru selamat? Yang kedua adalah karena manusia selalu ada dalam rancangan Allah untuk kemuliaan. Coba kita baca di Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan buat kita semua. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bapak Ibu sekalian, kita ini ada dalam rencana Tuhan. Kita tidak boleh lagi merasa bahwa kita tidak dalam rencana Tuhan. Kok kondisi saya begini-begini aja ya? Itu artinya kita harus introspeksi. Apa yang ada yang salah dalam diri kita? Tuhan tidak pernah salah.
Kenapa saya bilang Tuhan tidak pernah salah? Karena Dia mau menyelamatkan kita. Karena Dia menyediakan juru selamat. Karena kita ada dalam rencana Allah. Kita tidak boleh berpikiran lagi bahwa kita tidak dalam rencana Allah. Kok kondisi saya begini-begini aja, kok nggak ada berkat Tuhan. Setiap proses yang kita lalui itu ada rencana Tuhan. Respon kita adalah, mari, ada juru selamat yang sudah menebus kita. Kita bersama-sama dengan juru selamat itu melalui proses ini. Artinya apa? Kita harus bergantung sama Dia untuk kita bisa menerima keselamatan dari Allah itu, anugerah dari Allah. Apa sih janji Tuhan? Apa sih itu pengharapan? Yaitu hidup yang kekal. Kalau kita lihat contoh, ada orang yang hidup biasa, tetapi dia melakukan firman Tuhan, dengan orang yang kaya, tetapi tidak melakukan firman. Mana yang kita pilih? Tuhan menghendaki kita hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Kita harus mengubah mindset kita bahwa kok ada orang yang sukses ya walaupun dia tidak mengenal Tuhan. Kok ada orang yang mengenal Tuhan tapi hidup masih menderita. Bukan kondisi yang menentukan keselamatan kita, tetapi respon kita. Jadi kita harus pikirkan, harus ubah cara pandang kita bahwa apapun kondisi kita, kita semua ini ada dalam rencana Tuhan, yaitu kita menjadi anak-anak Tuhan. Kalau berbicara menjadi anak Tuhan, kita menjadi ahli waris hidup yang kekal. Kenapa kita membutuhkan juru selamat? Karena Allah masih mengasihi manusia sebagai ciptaannya yang paling mulia. Kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Saya bacakan buat kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita harus memegang ini apapun kondisi kita. Kalau kita kaya tapi tidak memegang ini, tidak ada kehidupan yang kekal. Ini karena kasih Tuhan. Jangan sekali-kali kita memandang bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Apa buktinya? Dia mau jadi yang diciptakan untuk menebus kita. Dia mau jadi yang hina untuk menebus kita. Apapun kondisi kita, Tuhan selalu mengasihi kita. Kenapa kita masih membutuhkan juru selamat? Karena manusia harus ditebus dan diselamatkan dari hukuman dan murka Tuhan. Kita lihat di Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Bapak-bapak dan ibu sekalian, bagaimana
kita bisa menjadi anaknya? Bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan kalau kita tidak ditebus? Karena bagian kita sebenarnya adalah hukuman, karena kita manusia berdosa. Jangan pernah kita merasa bahwa dulu masa lalu saya adalah kelam. Kita adalah manusia yang sudah ditebus, dan kita sudah bisa menjadi ahli warisnya Tuhan, ahli warisnya janji Tuhan. Kita harus punya bangga, kita harus sukacita bahwa kita adalah ahli warisnya janji Tuhan. Kita tidak lagi hidup dalam hukuman Tuhan, tetapi kita adalah sudah hidup dalam janji Tuhan. Itulah alasan kita kenapa kita membutuhkan juru selamat. Semua alasan di atas menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia, dan Tuhan ingin menyelamatkan umatnya dari hukuman kekal, karena keselamatan hanya berasal dari Tuhan. Jangan kita merasa kita paling kuat. Kita tidak ada apa-apanya, karena kita dibungkus oleh kedagingan. Kedagingan berbicara tentang kelemahan yang sangat mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Manusia berusaha dengan segala cara, agama, kebaikan, kesalehan, dan lain-lain untuk mendapatkan keselamatan. Jangan sekali-kali kita mengandalkan apa yang kita miliki. Semua tidak bisa menyelamatkan kita. Contoh, orang kaya punya materi yang besar, yang banyak. Apakah dia bisa menyelamatkan dirinya? Apakah siapa namanya? Mark Zuckerberg atau siapa lagi itu? Elon Musk yang menciptakan pesawat ulang-alik untuk ke angkasa. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan dirinya. Yang ada ternyata apa? Kegagalan dan kegagalan. Itu orang kaya. Apalagi kita yang orang biasa-biasa. Jangan sekali-kali kita mengandalkan diri kita. Wah, saya sudah membantu banyak, saya sudah memberi uang dengan banyak, saya pasti diselamatkan. Itu pemikiran yang salah. Nanti kita baca kenapa pemikiran itu salah. Namun semuanya gagal karena dosa membuat kebaikan manusia seperti kain kotor di hadapan Allah. Artinya bahwa manusia tidak dapat mengusahakan keselamatannya sendiri, tetapi manusia membutuhkan kasih anugerah Tuhan untuk diselamatkan. Uang, kendaraan, apalagi yang kita mau kita banggakan, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Tuhan. Yang dapat memberikan jalan keluar kemudian adalah Allah sendiri, yang melalui Kristus menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Yesus bukan hanya guru selamat yang mengajar dan menunjukkan jalan,
tetapi Ia adalah juru selamat yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Saya mengilustrasikan begini. Kenapa Tuhan Yesus menjadi juru selamat? Kalau kita tanya orang di luarnya tidak mengenal Tuhan, bahkan yang mengenal Tuhan sekalipun, apakah dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dengan sungguh-sungguh atau tidak? Bagaimana orang Kristen yang katanya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat tetapi masih hidup dalam dosa, judi online, main game, tidak hidup dalam doa, memulai sesuatu hari yang baru dengan baca Facebook. Kita harus mengubah itu semua. Kalau kita bilang kita sudah diselamatkan. Kalau kita harus introspeksi, ketika kita melakukan pagi hari kita langsung buka handphone baca sesuatu yang bukan dari, atau berdoa atau membangun mesbah doa, itu artinya kita masih belum diselamatkan. Bagaimana kita bisa berbicara kita diselamatkan kalau masih hidup dalam dosa? Kalau sudah berbicara dengan dosa adalah mau atau neraka. Kita harus mulai mengubah mindset kita, pikiran kita, tindakan kita harus sesuai dengan firman sebagai bentuk respon kita. Kita sudah diselamatkan. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita semua. Bagaimana cara menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dalam hidup kita? Sini saya merenungkan ada 4. Pertama adalah menyatakan iman dan kepercayaan kita hanya kepada Yesus Kristus apapun kondisi kita. Apapun kondisi kita, yang sering terjadi adalah ketika kita kurang, ketika kita hidup dalam pergumulan, kita bergantung sama Tuhan. Tapi ketika kita tidak hidup dalam pergumulan, semua masalah kita teratasi, apakah kita masih bergantung sama Tuhan? Jangan habis itu dibalikin sama Tuhan lagi, bergantung lagi sama Tuhan. Kemudian setelah dijawab semuanya, lupa sama Tuhan. Ayo, nyatakan iman kepercayaan kita hanya kepada Yesus Kristus apapun kondisi kita. Jangan lagi ada kita mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Itu tidak dibolehkan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Salah satu 10 perintah Tuhan. Yang kedua, pertobatan yang sungguh-sungguh dengan meninggalkan manusia lama dan hidup sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Kita harus berkomitmen. Saya harus meninggalkan kebiasaan lama dan sebagai manusia baru saya harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan atau menjadi kehendak Tuhan.
Kita harus berani mengatakan itu. Kita boleh keluh kesah kita bawa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi orang yang kuat. Tidak boleh menjadi orang yang cengeng. Tidak boleh menjadi jemaat yang tidak dewasa. Tidak boleh menjadi lagi jemaat yang hanya biasa-biasa saja. Kalau kita bilang bahwa kita menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat, ubah mindset kita bahwa kita bukan manusia lama lagi. Saya sudah ditebus, saya sudah diselamatkan. Yang ketiga, hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan ajarkan dalam hidup kita sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan atas pengorbanan. Kita sudah ditebus. Dia rela mati di kayu salib. Kita harus meresponnya dengan kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Orang lain agak sulit menerima hal ini. Orang yang tidak mengenal Tuhan sulit untuk menerima hal ini, karena ini berbicara tentang iman. Kalau kita masih sekolah minggu diajarkan tentang ini, gak masuk. Bagaimana orang mati, Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dinyatakan menebus dosa kita. Dia tidak, anak kecil tidak akan peduli akan hal itu. Tapi kalau kita berbicara tentang iman, kematian Tuhan Yesus adalah menebus kita dari dosa. Itulah yang dibilang jemaat dewasa. Kita tidak lagi memiliki pandangan, waduh, Tuhan tidak selamatkan saya, Tuhan tidak tolong saya, Tuhan tidak lakukan apa ini dalam apa yang menjadi pergumulan saya. Kita harus sudah berusaha berubah mindset kita. Apapun kondisi kita, saya akan berjalan dengan Tuhan, karena Tuhan pasti selamatkan saya. Itulah menjadi jemaat yang dewasa. Kalau kita mengeluh datang lagi, apa ini? Bawa itu hanya di hadapan Tuhan. Ya. Tapi lihatlah proses itu sebagai pembentukan karakter kita menjadi orang yang kuat. Yang keempat, melakukan kasih Kristus dengan mengasihi dan melayani sesama dan menyebarkan Injil. Ini harus kita lakukan. Kalau kita bilang bahwa kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kalau kita hanya menyimpan itu, Tuhan Yesus sebagai juru selamat hanya kepada diri saya sendiri, kita namanya egois. Kita harus menyebarkan itu. Apapun bisa kita lakukan. Apa yang kau punya, lakukan. Tidak lagi kita bisa memberikan alasan, saya nggak bisa melakukan itu.
Iman kita kepada Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita oleh karena kasih-Nya. Oleh karena itu Tuhan berharap kita menyatakan kasih-Nya itu kepada orang lain. Tidak boleh lagi bilang, aduh, tabungan saya jebol, saya mau bantu gimana nih? Gak ada lagi yang kayak begitu. Ingat, janda tua memberikan apa yang dia punya, seluruhnya. Kita tidak punya alasan lagi, aduh tabungan saya jebol, saya tidak bisa melakukan dari materi saya ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak ada alasan lagi. Semua adalah milik Tuhan. Ketika Tuhan sudah menggerakkan hatimu, berikan. Jangan sekali-kali menahan itu. Ujilah aku, buktikan. Saya sudah menyatakan di depan ini, saya sudah membuktikan itu. Ketika kita mau berkorban, Tuhan akan membalas itu berlipat-lipat. Dan itu kita tidak akan pernah kekurangan. Berani. Kasih Tuhan itu harus kita lakukan. Kemudian dari firman Tuhan yang kita bacakan, Tuhan Yesus adalah sebagai Tuhan. Tuhan atau Tuan Kurios menekankan pada pribadi yang berkuasa. Yesus adalah Tuhan, penguasa dan pemilik dari kehidupan kita. Artinya apa? Artinya bahwa hidup kita lagi ini bukan menjadi kehendak kita. Kita seluruhnya sudah ditebus. Artinya kehendak kita harus sama dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh lagi bilang bahwa kehendak saya gak bisa saya lakukan. Nah, kita sudah ditebus, kita menjadi milik Tuhan. Handphone yang Bapak punya, Bapak Ibu punya, ketika Bapak beli dari pedagang, itu menjadi milik Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Bapak mau banting ini handphone, tidak masalah, karena Bapak atau Ibu menguasai handphone itu seluruhnya. Sama hidup kita, Tuhan mau bentuk kita seperti apapun, kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Jadi kita harus menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Jadi artinya apa? Ketika kita menghadapi pergumulan apapun, sama kita bayangkan seperti handphone kita banting. Kalau handphonenya bagus, masih bagus, hidup, handphone itu kita anggap kuat. Handphone itu kecelum ke dalam air. Handphone itu api berapa itu? 62. Tahan air, tahan sampai sama. Ketika kita diproses sama Tuhan, ketika kita ambil tuh handphone dan hidup, kita menganggap itu handphone yang bagus.
Sama, ketika kita diproses dan kita bisa melalui itu, kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Jangan lagi kita merengek tentang proses. Kita melihat proses itu sesuatu proses untuk pembentukan. Lihatlah itu proses sebagai sesuatu yang kecil karena Tuhan kita yang besar. Tuhan adalah gelar yang sangat tinggi yang menunjukkan juga bahwa Yesus adalah pribadi yang menerima hormat dan kemuliaan. Coba kita baca Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya apa? Jalan keselamatan itu hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh lagi melalui cara-cara yang lain. Tidak boleh lagi kita meragukan itu. Itulah tandanya bahwa Tuhan Yesuslah yang dimuliakan oleh Allah. Kita hanya bisa menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Artinya bahwa apapun masalah yang kita hadapi, pandanglah hanya kepada Yesus. Karena Dialah yang dimuliakan oleh Allah. Dialah Tuhan. Jika Yesus adalah Tuhan bagi kita, maka kita tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak diri kita lagi, melainkan menyesuaikan diri dengan kehendaknya, yaitu dengan melakukan perintahnya. Saya rasa minggu lalu kita sudah bahas itu. Apa yang menjadi perintah Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita pakai minyak rambut yang keras ini, orang lain pun harus pakai minyak rambut yang keras supaya dia kelihatan ganteng. Itu seperti itu ilustrasi. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita masih melihat ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan tapi kita cuek-cuek aja, come on, itu bukan anak Tuhan. Kita tidak menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan karena kita tidak melakukan perintahnya. Ayo ubah mindset kita. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita berseru berdoa Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sama artinya
sia-sia. Kita bagaimana menyembah Tuhan, sedangkan orang di luar kita di sana membutuhkan pertolongan kita. Tuhan tidak menolong kita, tidak pernah melihat kemuliaannya. Dia datang ke dunia ini meninggalkan kemuliaannya. Artinya apa? Apapun kondisi kita, lebih atau kurang, kita wajib melakukan firman Tuhan. Itu artinya kita tidak punya alasan lagi, saya kurang. Kita mengambil dasar Alkitabnya, semua ada. Yang berlebih, berikan lebih. Yang kurang, kasih semuanya. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Tidak ada lagi kita punya alasan, apapun kondisi kita. Bandingkan dengan kemuliaan Tuhan, tinggalkan hanya untuk mau menjadi orang yang hina. Apa yang harus dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan? Mengakui dan bangga memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bangga bahwa Tuhan adalah Juru Selamat kita. Apa bukti kebanggaan kita? Lakukan. Ketika orang memusuhi kita, kita harus mengasihi dia. Itulah yang Tuhan perintahkan. Melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Artinya apa? Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat harus untuk memuliakan Tuhan. Ini unsur utama dan tujuan utama setiap kita mau melakukan sesuatu. Tanpa ini, hanya untuk membanggakan diri kita, itu semua sia-sia di hadapan Tuhan. Membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan firman Tuhan. Apa itu dibaca di Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduk. Hai suami, kasihilah. Hai anak, hormatilah. Jangan kita melanggar salah satunya. Hai suami, kasihilah. Hai istri, tunduklah. Saya dengan istri kadang-kadang ya inilah. Ya namanya juga kedagingan masih ada ya. Hai anak, hormatilah orang tua. Inilah yang Tuhan perintahkan. Jadi ketika kita membangun suatu keluarga, bagi yang sudah menikah, bagi yang mau menikah, tujuan kita hanya sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau bilang mengasihi, hai suami, kasihilah gajimu sepenuhnya. Oke? Amin. Nah, itu harus bukan gajinya maksudnya itu. Artinya apa? Hati kita harus kita kasih sepenuhnya untuk istri dan anak kita. Bentuknya ya gaji, ya, beliin baju, beliin cincin,
Itu bentuknya, tapi yang pasti itu harus hatinya. Kalau nggak ada bisa belikan ciuman buat suami. Suami mencium kening istri. Itu bagi yang belum nikah jangan dulu ya. Hormati, jaga kekudusan. Kalau bagi yang belum menikah, saling mendoakan. Anak juga hormat. Wah, kalau hormat ini anak kadang zaman sekarang ini, saya juga bingung ya, pendidikan di anak sekarang, di sekolah anak sekarang dengan dulu. Kalau kita dulu enggak, jadi pastap itu, galbal. Hanya kalau sekarang jawab asal kita yang dewasa harus bisa mengerti. Tetapi bagi yang anak-anak harus bisa mengubah mindsetnya. Hormati orang tuamu. 4. Uang kita adalah milik Tuhan dan dikelola sesuai dengan firman Tuhan. Tolong jangan lupa perpuluhan, karena itu adalah bagian Tuhan. Jangan lagi kita memperdebatkan hal ini di hati kita, di pikiran kita. Harus berani kalau kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Langsung pisahkan, kasih store, jangan pikirin lagi. Itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Saya belajar itu dan sampai fase sekarang saya tidak pikirin, kasih, selesai. Kalau kurang, ya itu nanti urusan dari Tuhan. Sampai saat ini saya tetap memberikan perpuluhan tanpa berpikir panjang. Saya berani menyaksikan itu karena saya melakukan itu dan hidup saya tidak pernah kekurangan, tetapi saya bisa memberkati saudara-saudara saya. Lakukan itu, jangan lagi ragu-ragu. Perpuluhan bukan menyelamatkan, tapi perpuluhan berbicara tentang mau diberkati atau tidak. Itu mau diberkati atau tidak. Kalau mau tidak, tahan itu perpuluhan yang bukan hak kita. Bukan hak kita. Sekali lagi saya jelaskan, bukan hak kita. Dan mengelola waktu sesuai dengan firman Tuhan. Bacalah Alkitab, doa, beribadah. Jangan lagi kita punya alasan. Harus kita berkomitmen untuk hal ini. Mari gunakan momen Natal ini yang penuh sukacita dan damai sejahtera ini sebagai waktu terbaik untuk memberikan kembali hidup kita sebagai persembahan baginya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah Bapa. Tuhan, kami sudah belajar bagaimana Engkau mau menebus kami Tuhan sebagai juru selamat kami Bapa. Dan Engkau adalah Tuhan dalam hidup kami Bapa. Tuhan, biarlah kami terus membutuhkan juru selamat itu dalam hidup kami, sehingga kami